dan Kimia. Bagaimana ya kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Pada hari ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa alkana. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu dapat menentukan tata nama senyawa alkana. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Sekarang silahkan disimak ya penjelasan dari Ibu. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh, yaitu senyawa karbon yang ikatan antar karbonnya adalah ikatan kovalen tunggal. Rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Dalam pemberian nama senyawa alkana, kita harus mengetahui deret homolog alkana terlebih dahulu. CH4 dinamai dengan metana, C2H6 dinamai dengan etana, C3H8 dinamai dengan propana, dan seterusnya. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang alkana pada rantai lurus. Pada alkana rantai lurus, urutan penamaan adalah N, kemudian tanda strip, kemudian dilanjutkan dengan nama alkananya. N ini artinya adalah normal, yang mana menunjukkan bahwa alkananya adalah rantai yang lurus. Contoh alkana rantai lurus adalah sebagai berikut. Nah, pada senyawa ini memiliki atom C atau karbon yang jumlahnya 4, atau bisa juga kita sebut memiliki 4 rantai. Nah, dapat kita lihat pada deret alkana yang merupakan jumlah atom karbonnya 4 adalah butana, sehingga namanya adalah butana. Kemudian dapat kita tuliskan namanya adalah N tanda strip butana. Kemudian kita akan membahas tentang alkana rantai bercabang. Sebelum kita mempelajari alkana rantai bercabang, kita harus mengetahui terlebih dahulu gugus alkil. Gugus alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Gugus alkil CH3 dinamai metil, gugus alkil C2H5 dinamai etil, gugus alkil CH3H7 dinamai propil, dan seterusnya. Gugus alkil ini nantinya akan kita gunakan untuk penamaan cabang. Pada alkana rantai bercabang, kita harus menentukan rantai induknya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua menentukan cabang, yang ketiga memberi penomoran, yang keempat adalah penyusunan nama. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang harus kita lakukan adalah menentukan rantai induknya terlebih dahulu. Rantai induk adalah rantai karbon dengan atom karbon yang terpanjang. Nah, di sini ada 3 kemungkinan yang merupakan rantai induk. Yang pertama adalah dengan jumlah 6 atom karbon, yang kedua dengan jumlah 4 atom karbon, kemudian yang ketiga dengan jumlah 5 atom karbon. Nah, yang manakah yang merupakan rantai induk? Ya, betul. Yang merupakan rantai induk adalah dengan jumlah 6 atom karbon karena memiliki rantai yang paling panjang. Kemudian selanjutnya menentukan cabang. Cabang adalah gugus yang tidak termasuk dalam rantai induk. Dapat terlihat jelas pada senyawa ini yang merupakan cabang adalah CH3 karena tidak termasuk dalam rantai induk. Nah, kemudian kita beri nama pada cabang tersebut dengan melihat deret gugus alkilnya. Nah, CH3 dinamai juga dengan metil. Kemudian penomoran. Penomoran dilakukan dari ujung rantai yang paling dekat dengan cabang, yaitu pada ujung kiri rantai atau ujung kanan rantai. Nah, pada senyawa ini, yang manakah yang paling dekat dengan cabang, arah ujung kiri atau arah ujung kanan? Ya, betul, dari arah ujung kiri bawah. Sehingga dapat kita tulis dengan penomoran sebagai berikut.
Kemudian selanjutnya adalah penyusunan nama. Dalam penyusunan nama, urutannya adalah sebagai berikut, yaitu nomor cabang, kemudian tanda strip nama cabang, kemudian dilanjutkan dengan nama rantai. Pada senyawa ini dapat kita lihat nomor cabangnya adalah 3, kemudian nama cabangnya adalah metil, sehingga dapat kita tulis 3 metil, kemudian nama rantai. Nah, pada senyawa ini memiliki 6 atom karbon, sehingga dapat kita ketahui bahwa ia memiliki 6 atom karbon disebut juga dengan heksana, sehingga untuk penamaannya dapat kita tulis 3 metil heksana. Kemudian, jika terdapat 2 cabang berbeda atau lebih, maka nama cabang diurutkan berdasarkan abjad. Kemudian, apabila terdapat 2 cabang yang sama atau lebih, maka nomor cabang digabung dan diberi awalan. Apabila cabangnya 2 diberi awalan di, apabila cabangnya 3 diberi awalan tri, dan seterusnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menentukan rantai induknya terlebih dahulu. Nah, yang manakah yang merupakan rantai induk? Ya, betul. Rantai induknya berjumlah 6 atom karbon atau sebagai berikut. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai berikut, yang berbentuk lurus. Sama-sama benar ya, karena sama-sama memiliki 6 atom karbon. Jadi kita dapat memilih ingin menggunakan yang lurus atau yang berbelok seperti tadi. Nah, sekarang kita gunakan yang lurus ya. Kemudian selanjutnya menentukan cabang. Perlu diingat, cabang adalah yang tidak termasuk dari rantai induk, sehingga cabang jumlahnya adalah 3. Nah, cabang CH3 ini disebut juga dengan metil, kemudian C2H5 disebut juga dengan etil. Kemudian selanjutnya adalah penomoran. Perlu diingat, penomoran dilakukan dari arah yang paling dekat dengan cabang. Nah, yang paling dekat dengan cabang di sini adalah dari arah mana? Ya, betul, dari arah kiri. Sehingga penomoran cabang dapat kita tulis sebagai berikut. Kemudian selanjutnya pemberian nama. Nah, pada senyawa ini terdapat 2 cabang yang berbeda, yaitu cabang metil dan cabang etil. Sehingga nama cabang diurutkan berdasarkan abjad. Sehingga kita tulis cabang etil terlebih dahulu. Cabang etil terletak pada nomor 3, sehingga kita tulis 3 etil. Kemudian di sini terdapat 2 cabang yang sama, yaitu cabang metil. Sehingga nomor cabang digabung dan diberi awalan di, sehingga ditulis 2,4 dimetil. Kemudian pada rantai induk memiliki 6 atom karbon, sehingga namanya adalah heksana. Sehingga nama senyawanya dapat kita tulis 3 etil 2,4 dimetil heksana. Selanjutnya, menentukan rumus struktur alkana. Nah, untuk menentukan rumus struktur alkana, yang perlu kita lakukan adalah menuliskan nomor induk, kemudian yang kedua menuliskan cabang, yang ketiga melengkapi atom hidrogen. Contoh, tentukan rumus struktur alkana 2-metil butana. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan nomor induknya. Nah, pada senyawa ini sudah kita ketahui bahwa nama induknya adalah butana, yang dimana terdiri dari 4 atom karbon, sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kemudian yang kedua, menuliskan cabang. Dapat kita ketahui dari namanya, cabangnya adalah metil, yang berarti gugus alkilnya adalah CH3 dan terletak di nomor 2, sehingga dapat kita letakkan sebagai berikut apabila penomoran dilakukan dari arah kiri. Kemudian selanjutnya adalah melengkapi atom hidrogen. Perlu kita ingat, atom karbon hanya membentuk 4 ikatan kovalen, atau secara sederhana atom karbon hanya memiliki 4 tangan, sehingga dapat kita lengkapi
atom hidrogennya sebagai berikut. Nah, berikut adalah rumus struktur alkananya dari 2-metil butana. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Sekarang silahkan anak-anak kerjakan latihan berikut ini yang nantinya akan Ibu masukkan ke dalam penugasan di Google Classroom. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dan dapat menentukan tata nama senyawa alkana dengan tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.